Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Yang saya hormati Bu Enda selaku dosen pengampu matematika ekonomi. Perkenalkan, nama saya Putri Gita Anggraini dengan NIM 63250511. Perkenalkan, nama saya Demetrio Alvaris Sudibra dengan nomor induk mahasiswa 63251484. Perkenalkan, nama saya Dinda Rotua Sinaga, NIM saya 63251465. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mesin Pertumbuhan Uang yang Tak Terlihat dalam Sistem Pembayaran Rumah KPR. Nah, untuk hadirin sekalian, kita pasti pernah berpikir mengapa saat kita membeli rumah melalui program KPR, kita akan berurusan dengan bank, tidak langsung berurusan dengan developer atau pemilik aslinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Banyak masyarakat membeli rumah melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR karena tidak mampu membayar secara tunai. Namun, tidak semua pembeli memahami bagaimana bunga majemuk atau compound interest bekerja dalam sistem cicilan KPR. Akibatnya, mereka sering terkejut saat mengetahui bahwa total pembayaran rumah jauh lebih besar daripada harga pokoknya. Jadi seperti saat kita meminjam uang di bank, itu juga berlaku saat kita membeli rumah menggunakan program KPR ini, yaitu adanya bunga yang akan kita dapatkan. Nah, jadi seperti saat kita minjam uang, misalkan itu kita minjam uang sekitar 50 juta. Nah, itu akan ada bunganya sekitar berapa persen tuh. Nah, itu jadinya total yang akan kita bayar itu adalah bukan 50 juta, tapi lebih dari itu karena kita harus membayar bunganya juga. Sama seperti saat kita membeli rumah melalui program KPR ini. Jika harga rumahnya itu 500 juta, maka akan ada bunganya juga nih. Nah, jadi kita tuh bakalan membayar itu bukan 500 juta, tapi di atas itu karena kita harus membayar harga rumahnya dan juga membayar bunga tersebut, tapi secara dicicil. Data kasus, seorang nasabah membeli rumah di perumahan Geria Asri dengan rincian harga rumah 500 juta, uang muka atau DP 100 juta, sekitar 20% dari harga rumah, plafon kredit atau pinjaman ke bank 400 juta. Berarti itu adalah, di plafon kredit itu adalah sisa dari yang sudah kita bayarkan tadi. Jadi harga rumah itu kan 500 juta dan kita sudah bayar 100 juta nih untuk DP-nya kan. Berarti sisa 400 juta. Lalu suku bunga KPR yang 8% per tahun dengan jangka waktu atau tenor 15 tahun atau 180 bulan, dan jenis bunga anuitasnya adalah bunga majemuk. Rumus bunga majemuk cicilan anuitas. Rumus bunga majemuk adalah A sama dengan P dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Sedangkan rumus cicilan anuitas atau angsuran tetap adalah A sama dengan P kali I dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N per dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N dikurangin 1. Keterangan: A adalah jumlah cicilan per tahun, P adalah pokok pinjaman yaitu 400 juta tadi, dan I adalah suku bunga per bulan sama dengan 8% ditambah 12 bulan sama dengan 0,00667, dan N adalah jumlah bulan yaitu 180 bulan. Berikut adalah penjelasan untuk perhitungannya yang akan disampaikan oleh Kak Rio. Terima kasih. Kita masuk ke slide 7 atau slide perhitungan. Di sini kita ada rumusnya, A sama dengan P dikali I buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N per dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurangin 1. Kita lihat juga diketahuinya ada apa saja. Diketahuinya ini ada P sama dengan pokok pinjaman atau price 400 juta rupiah. I atau suku bunganya interest 0,00667, N atau jumlah bulannya 180, dan juga kita cari tahu dulu nilai dari dalam kurung 1 tambah I tutup kurung 180. Jawabannya 3,21. Dan juga sekarang kita ke langkah-langkahnya. A sama dengan 400 juta dikali 0,0067 dikali 3,21 per 3,21 dikurangi 1 sama dengan 400 juta dikali 0,0214 per 2,21.
sama dengan 400 juta dikali 0,0959. Hasilnya A sama dengan 3.836.000. Hasil akhirnya A sama dengan 3.836.000 per bulan. Jadi cicilan bulanan pinjaman 400 juta selama 15 tahun 180 bulan dengan bunga efektif 0,667% per bulannya, hasilnya adalah 3,84 juta per bulannya. Slide ke-8 atau slide analisis hasil. Dan juga di sini kita cari tahu total pembayarannya bersama bunganya ini berapa. Komponen nilai, cicilan per bulannya ini kurang lebih 3.836.000. Lama tenornya 180 bulan atau 15 tahun. Nah, di sini kita lihat total pembayarannya 3.836.000 dikali 180 bulan. Hasilnya 690.480.000. Cara kita mencari total bunga yang mesti dibayar adalah total cicilannya ini dikurangi 400 juta rupiah, hasilnya 290.480.000 rupiah. Artinya, nasabah membayar bunga sebesar 72,6% dari pokok pinjamannya. Ini menunjukkan bagaimana bunga majemuk secara perlahan menambah beban pembayaran selama bertahun-tahun atau juga bisa berbulan-bulan. Saya akan menjelaskan tentang pola pembayaran tahun pertama, kedua, ketiga. Sisa pokok yang pertama adalah 400 juta dengan total cicilan adalah 46.032.000 dan porsi bunganya adalah 31.200.000 dan porsi pokoknya adalah 14.832.000. Sisa pokok akhirnya adalah 385.168.000 dan sisa pokok yang kedua adalah 385.168.000 dengan total cicilan yang kedua adalah 46.032.000 dan porsi bunganya adalah 29.600.000 dan porsi pokoknya adalah 16.432.000 dan sisa pokok akhirnya adalah 368.736.000. Sisa pokok awal yang ketiga adalah 368.736.000 dengan total cicilan tahun ketiga adalah 46.032.000 dan porsi bunganya adalah 27.900.000 dan porsi pokoknya adalah 18.132.000 dan sisa pokok akhirnya adalah 350.604.000. Saya akan menjelaskan analisis atau interpretasi. Dari sisi nasabah adalah bunga tetap memberikan kepastian jumlah cicilan bulanan berguna untuk budgeting. Namun, total bunga yang dibayar masih besar karena tenor panjang. Dari sisi bank adalah suku bunga tetap selama tenor menjamin kredibilitas pendapatan bunga perbandingan singkat dengan bunga mengambang. Contohnya, bunga tetap, kepastian risik shift ke bank mungkin lebih tinggi awalnya dibandingkan floating saat pasar turun. Bunga mengembang adalah cicilan bisa turun atau hak mengikuti suku pasar risik pada debitur. Saya akan menjelaskan kesimpulan studi kasus. Sistem KPR menggunakan bunga majemuk bulanan di mana bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang terus berkurang. Efek bunga majemuk menyebabkan total pembayaran jauh melebihi harga rumah sebenarnya. Nasabah sebaiknya memahami struktur bunga agar bisa memilih tenor yang lebih pendek agar bunga total lebih kecil. Melakukan
pelunasan dipercepat prepayment bila memiliki dana tambahan. Dari sisi bank, bunga majemuk menjadi sumber keuntungan utama karena menghasilkan pertumbuhan pendapat bunga dari setiap pinjaman jangka panjang. Demikian presentasi dari kami tentang bunga majemuk dalam pembayaran rumah KPR. Maafkan kita bertiga bila ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.